Apalagi media sosial sekarang WA itu ya yang paling ini ya. Yang paling untuk angkatan kita. Oh, itu angkatan kita. Iya, tapi kalau untuk angkatan anak-anak kita mungkin TikTok ya. Oh iya, IG ya? Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Cak Blangkon hari ini di program Orang Tua Berbagi Inspirasi Membangun Negeri. Oke, Lur, ya apa kabar dina iki? Muga-muga kabeh sehat, semuanya sehat. Saya doakan ayah bunda di rumah juga sehat. Ustadz-ustadzah, SIT Permata Mulia dan juga ustadz-ustadzah di sekolah-sekolah Islam yang lain dimanapun Anda berada. Semoga juga sehat hari ini dan kita terbebas dari pandemi yang sampai hari ini belum kunjung reda. Baik, para pemirsa semuanya di program Orang Tua Berbagi Inspirasi Membangun Negeri. Hari ini Cak Blangkon akan membawakan sebuah tema yang insya Allah keren, ya, keren bahkan mungkin super keren. Karena melihat suasana hari ini dengan anak-anak kita semuanya belajar di rumah dan mereka pegang HP. Ini HP Cak Blangkon ini. Pegang HP, pegang apa namanya gawe smartphone ya, smartphone bosone gitu ya. Dan mereka akhirnya sangat antusias ketika belajar dengan HP karena memang di situ ada banyak pilihan-pilihan ya, bukan hanya melihat gurunya saja tapi bisa melihat game dan sebagainya. Nah, ayah bunda di rumah semuanya bahwa hari ini masalah HP ya, masalah handphone, masalah media sosial ini menjadi masalah-masalah yang hampir tiap hari dibicarakan. Bahkan beli sayur ya, tukang melijo juga bawa HP ya. Bahkan mau ngarit berangkat cari rumput pun juga bawa HP gitu. Bukan hanya orang-orang yang bisnis, bukan hanya orang-orang yang berpendidikan, tapi seluruh masyarakat Indonesia semuanya sudah pegang HP dan Indonesia menjadi negara yang cukup besar ya angkanya dalam penggunaan handphone. Oke, tanpa menunggu lebih lama, hari ini saya membawakan tema bukan adu jotos di medsos. Oke, ini tema yang keren dan kita juga sudah kedatangan tamu yang super keren juga bersama dengan Ibu Yufi Lestari. Beliau seorang dosen. Assalamualaikum Bu Yufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Yufi. Sehat. Nggih, alhamdulillah Cak Blangkon hari ini. Cak Blangkonnya ini sehat juga ya. Iya, hari ini alhamdulillah sehat dan saya sangat bahagia karena bintang tamu kita ini bukan orang sembarangan. Bintang kejora ini. Iya, ini betul-betul kita datangkan ini impor kita ya. Ini impor gitu ya. Kok bisa Cak Blangkon? Ya bisa. Karena Inspirasi Membangun Negeri ini kita pengen melibatkan semua orang yang yang bisa menginspirasi kita semuanya. Oke, sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi bahwa medsos ini Bu Yufi, bahwa medsos ini menjadi seperti dua mata pisau gitu ya. Di sisi lain kita ini butuh banget gitu karena memang manusia memang tidak bisa lepas dari masalah sosial, nggak bisa lepas dari masalah berelasi dengan orang lain. Tapi ternyata ada juga bahkan mungkin anak-anak kita yang belum waktunya, mereka juga akhirnya menjadi ya mungkin bukan kecanduan ya, tapi kayaknya butuh banget bikin grup gitu ya, grup main kelereng gitu kan ya, grup hobi sendal terbalik kayak gitu-gitu. Nah ini menurut Bu Yufi bagaimana? Iya, oke. Baik, begini ya, Cak Blangkon. Saya panggilnya Cak Blangkon. Oh iya, Cak Blangkon mawon. Soalnya sampun terkenal gitu. Jadi sebenarnya pembahasan medsos itu sudah sangat familiar ya, sangat umum kita bahas, apalagi tentang anak-anak gitu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu kita sangat sensitif ya, sangat sensitif ketika ada anak-anak atau usia sensitif anak gitu ya. Sensitif itu apa ya kalau bahasa peka, Jawanya? Peka. Bahasa Indonesianya peka ya, tapi peka ya, bolehlah peka gitu. Jadi kalau dulu anak-anak masih kecil kok sudah buka Facebook? Ada Facebook sudah gitu kan. Nah sekarang mungkin yang kita tetapkan dulu yang dimaksud anak itu apa sih gitu ya. Sebenarnya anak itu kan kalau menurut WHO itu usia anak. Kalau saya ya usia anak itu adalah makhluk kecil yang dilahirkan oleh orang tuanya. Jadi kalau menurut WHO anak itu adalah sosok
kalau dari usia ya, Nggih. usia ya itu yang dikatakan anak itu usia 1 sampai 18 tahun ya. Oh. Itu menurut WHO ya. WHO. Tapi kalau menurut pemerintah RI itu 17 tahun. Makanya 17 sudah dapat Berarti KTP. itu anak-anak gitu. yes. Nah, berarti yang di depan saya nih gitu, mas-masnya ini yang baru usia 16 gitu ya, 17. Masih anak-anak dia oh, gitu, masih anak-anak. Nah, dalam anak-anak itu memang ada kategori ya. Anak-anak itu mulai dari infant itu 0 sampai 1 tahun. Terus kemudian toddler itu usia 1 sampai 3 tahun, preschool, school, adolescent atau remaja. Nah, karena yang kita bahas sekarang itu anak kan mungkin sekarang memang sudah medianya pembelajaran itu apalagi di masa pandemi ya harus itu pakai perangkat handphone gitu ya atau laptop daring sehingga anak-anak akan pegang perangkat itu gitu dan kemampuan mereka untuk mendapatkan fasilitas untuk tergabung di dalam media sosial itu kan sangat mudah. Iya. Sangat mudah. Apalagi media sosial sekarang WA itu ya yang paling ini ya. Yang paling untuk angkatan kita. Oh, itu angkatan kita. Iya. Tapi kalau untuk angkatan anak-anak kita mungkin TikTok ya. Oh iya, ya, IG ya? Gitu ya. IG. Instagram. Jadi jadi media sosial itu kalau dilihat dari rentetan ceritanya gitu ya dari awal kemunculan gitu. Kalau di zaman-zaman kita Facebook kali ya yang paling. Oh iya betul. Nah, sementara kita sudah tua nih. Iya. Face itu wajah, book itu buku. Nah, berarti wajah buku. Atau covernya buku gitu kali ya. Oh iya, cover. Nah, berjalannya waktu ada Twitter, ada Instagram. Kalau mungkin adik-adik kita yang sudah sekarang mahasiswa atau mungkin dewasa muda itu ya banyak familiarnya di Instagram. Sementara yang sekarang remaja sekarang, anak-anak sekarang gitu ya, itu tak lihat memang banyak di TikTok. Gitu ya. Ini setuju apa enggak ya? Setuju. Mewakili para pemuda. Nah, ya. Mudah-mudahan Cak Blangon setelah ini bisa aktif juga di TikTok karena konten-konten di TikTok juga luar biasa gitu ya. Siap, dicatat sama manajemen. Baik. Jadi sebenarnya seberapa ini sih media sosial untuk anak itu? Kalau dibilang bahaya sekarang kita sudah nggak bisa bilang begitu lagi. Ya bahwa media sosial itu tidak baik untuk anak-anak. Saya kira sudah tidak seperti itu lagi. Ya. Apalagi sekarang apa sih yang nggak dieksplor lewat media sosial. Iya, hampir semuanya. Mulai dari politik, pendidikan, kesehatan gitu ya. Iya. Eksplorasinya itu saya rasa memang yang paling tepat menggunakan media sosial. Nah, bahkan bangun tidur aja langsung lihatnya media langsung sosial. Selfie. Bahkan untuk mengingatkan kita sholat, seringkali kita pakai media sosial gitu ya. Untuk mendapatkan nasihat-nasihat bijak, untuk mendapatkan tausiah-tausiah yang cukup membangun gitu kan. Di media sosial sudah luar biasa. Jadi sebenarnya media sosial itu bukan menjadi sesuatu yang negatif. Tetapi ada tetapinya kan ya, ada tetapinya gitu. Jadi pentingnya anak-anak kita memahami mana yang dilihat, mana yang didengar, mana yang didiskusikan, mana yang direspon, bagaimana mereka merespon. Nah itu saya rasa yang memang butuh perhatian gitu sih. Berarti anak-anak ini memang sudah banyak menu yang bisa dipilih sebenarnya. Betul banget. Karena banyak menu ini akhirnya mereka kebingungan mau menu yang mana yang mau dipilih. Iya, betul. Ini berarti pinter-pinternya ayah bunda di rumah juga ya. Jadi ngono lur ya, ketika anak-anak kita di rumah ini lur posisinya sudah pegang HP, maka siap-siap ini ya. Siap-siap untuk lebih pintar dari bapaknya dan ibunya. ini yang menurut saya perlu juga mereka untuk kita perhatikan. Oke. Ini Bu Yufi. Kira-kira sejauh mana nih penggunaan medsos ini yang mungkin diizinkan untuk anak-anak? Ini kan kadang sebagai orang tua kita juga bingung mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, menurut Yufi gimana? Oke. Baik. Secara teori bahwa anak itu belum bisa sih bermedia sosial. Seperti untuk punya email sendiri, itu kan seringkali harus ada email yang itu menyertakan
izin dari orang tua ya. Hmm. Kalau misalnya mungkin ayah bunda di rumah gitu kan membelikan HP putra putrinya, saya rasa di perangkat itu kalau misalnya memang usianya belum 17 tahun gitu, emailnya mesti harus dikontakkan, dilingkan dengan kontak dengan orang tuanya gitu, harus dapat izin kan begitu. Tapi kalau email kadang-kadang juga tidak aslinya. Nah, ya? Iya, permasalahan itu yang seringkali kita tidak bisa kontrol itu, betul, gitu kan? Betul. Orang tua maunya begitu, belum lagi dua, gitu ya. Satu, sebenarnya secara teori itu tidak bisa gitu, tetapi tidak bisa juga kita kemudian yaitu tadi kadang-kadang orang tua nggak bisa lagi mengkontrol seperti itu. Belum lagi orang tua yang mohon maaf ya dari sisi apa ya, pengetahuan tentang penggunaan perangkat elektroniknya kurang gitu, itu tambah pasrah sudah apa katanya si anak gitu kan, begitu beli ya udah silakan diatur sendiri gitu. Nah itu juga sementara kalau mereka sudah sama anaknya gitu. Nah betul, saya rasa itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa lagi apa ya, memaksakan pemikiran kita supaya mereka sama dengan kita gitu. Nah, makanya kira-kira kalau batasan-batasannya apa ya, Bu? Kira-kira batasan-batasan yang memang mudah gitu loh untuk ditiru sama mak-mak di rumah ini apa kira-kira? Oh, maksudnya yang dilakukan oleh orang tua. Betul, orang tua ini gimana? Okay. Atau kasih jam, karena tetangga saya ini model jam-jaman. Gitu. Rentalan gitu. Mas, prit gitu ya. HP-nya harus ditaruh, sudah waktunya makan. Iya. Oke. Habis makan diizinkan lagi gitu ya. Baru buka lagi. Prit, waktunya buka HP. Kayak gitu. Jadi kan robot gitu. Akhirnya kan ini saya mikir ini ya sini efektif apa enggak ya? Oh iya. Saya melihat juga. Oke. Kalau secara teori ini bilangin teori lagi ya, bahwa sebenarnya penggunaan pada anak itu jangan lebih dari 5 jam sehari. Tidak boleh 5. Nah, apakah 5 jam itu 5 jam berturut-turut gitu ya? Apakah kemudian 1 jam dulu, nanti 1 jam lagi sampai terkumpul 5 jam. Nah, itu sangat fleksibel ya. Tetapi kalau secara teori itu bahwa kalau bisa jangan lebih dari 5 jam. Itu teorinya begitu. Teorinya. Sekarang kita kembali ke realita, kenyataan gitu ya. Sekarang pembelajaran daring aja 1 hari anak-anak butuh berapa lama pegang HP? Nah, gitu ya. Kalau anak saya itu biasanya sama ustadzanya dikirimi jam 7, nanti ditunggu sampai jam 21.00. Nah, karena anak saya itu nunggu saya pulang gitu ya, pulang dari sawah gitu. Akhirnya ya itu daringnya setelah gitu kan baru mulai. Oke, Lur. Jadi kembali pada tema kita, bukan adu jotos di medsos. Anak-anak kita ini juga ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya di medsos lewat grup WA atau lewat grup yang lain, itu mereka ketika melihat status temannya kadang-kadang juga terpancing emosinya. Karena ini koncoku ternyata nggak seneng ambek aku, temenku loh ini ya atau Bu ternyata ini ngerasani aku lewat media sosial. Akhirnya mereka terpancing emosinya. Nah ini menurut Bu Yufi kira-kira gimana cara mengendalikan anak-anak seperti ini? Oke. Kembali lagi ke asal kata anak ya. Anak itu selalu yang memang semua pengendaliannya itu seolah-olah nggak bisa kita nyalahkan. Namanya juga anak-anak gitu. Namanya juga anak-anak. Namanya juga gitu anak kecil. Nah, namanya juga anak kecil gitu ya. Jadi memang kalau ngomong tentang pengendalian pada anak itu sangat-sangat kompleks ya. Karena kan anak itu sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah menerima informasi, sangat mudah merespon. Nah, itu yang memang pada akhirnya pentingnya yang saya bilang tadi, setiap anak itu butuh untuk bisa mengontrol dirinya supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar batas gitu ya, atau di luar kewajaran, atau sesuatu yang negatif atau apalah itu namanya, yang itu akan merugikan anak itu sendiri, orang tuanya, orang-orang di sekitarnya begitu. Jadi kenapa anak perlu untuk bisa mengontrol dirinya gitu? Karena sekali lagi bahwa tidak semua anak itu mereka tumbuh, mereka besar itu dalam lingkungan yang selalu dalam pengawasan gitu ya. Karena banyak anak juga, apalagi zaman sekarang ya, yang kadang notabene banyak orang tua yang
dua-duanya bekerja Sibuk di luar gitu ya? rumah, sibuk, ataupun bekerja di rumah tetapi Tidak fokus pada anaknya. Iya, tidak bisa juga fokus pada anak. Fokus pada jualannya. Fokus pada bisnisnya gitu. Yang ujung-ujungnya orang tua bilang ini juga untuk anak kok gitu ya. Maka memang penting kalau misalnya sekiranya orang tua pas gitu ya, punya waktu yang menyiapkan waktu khusus untuk si anak. Nah, mungkin itu ya timing yang paling tepat untuk memberikan semacam penjelasan kepada mereka bahwa orang tua ini nggak bisa selalu membersamai mereka gitu, tapi mereka yang harus punya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi mengajarkan kebaikan-kebaikan tuh seperti misalnya kalau kamu diomongi buruk sama teman-temanmu gitu ya, nggak usah langsung direspon, apalagi di media sosial. Bilang sama mama sama papa ya gitu ya, bilang sama umi abi ya gitu, apapun cerita dulu gitu, apapun bilang dulu gitu. Kalaupun pas nggak ada bolehlah via WA, telepon sekarang. Nah artinya penjelasan itu penting sekali dilakukan oleh orang tua gitu, karena sekali lagi bahwa anak memang secara tanggung jawab dia nggak secara resmi bertanggung jawab gitu ya, tetapi penting bahwa anak itu juga punya self control gitu. Nah, siapa yang menjelaskan tentang itu? Tentu pengasuhnya gitu ya. Saya bilang pengasuh di sini karena mohon maaf ya, tidak semua anak beruntung gitu ya mempunyai ayah atau ibu yang selalu mendampingi mereka gitu. Nah, itu saya rasa pentingnya. Jadi penjelasan tentang apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendapatkan mendapatkan sesuatu informasi atau apapun di lingkungan sekitar gitu, apa yang harus mereka lakukan dulu gitu. Oh, menginformasikan kepada orang tua, mungkin ke ustadzahnya gitu. Jadi saya rasa orang-orang itu yang akan meluruskan gitu ya. Berarti sebenarnya ustadz dari sekolah, guru-guru ya, guru di sekolah itu punya kewajiban untuk itu. Luar biasa, betul. Jadi saya sangat setuju. Bahkan mungkin medsos ini bisa dijadikan bagian dari kurikulum nih. Ya, medsos gitu ya? Dari kurikulum masuk ini ya. Saya rasa kita doang jadi menteri. Jadi generasi apa yang sekarang itu? Generasi Z ya? Sekarang sudah masuk alpha ini. Oh, alpha ya? Alpha. Kalau kita generasi apa nih? Kita generasi masih, generasi Y. Kalau adik-adik ini yang di depan ini generasi Z. Sekarang generasi alpha ya? Alpha sekarang alpha. Nanti adiknya alpha beta. Adiknya beta omikron. Lah kok malah ngomong covid gitu ya? Iya memang lagi pandemi. Iya lagi pandemi. Ya, Bu Vivi menarik sekali nih bahasan kita hari ini, bahwa memang ketika medsos itu bisa bikin anak kita mungkin baper ya, emosian gitu. Juga mungkin bikin anak kita itu menemukan dunianya ya, kreativitasnya dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita ini juga jadi orang tua perlu juga update ya. Banget. Kalau menurut saya banget. Update artinya begini, jangan sampai nanti kalah dengan anak kita. Dan itu bukan masalah kekalahan, masalah kreativitas, tapi maksud buka HP ora iso gitu ya, nggak bisa gitu, buka HP nggak bisa. Kemudian di password bingung gitu, gimana gitu kan. Ternyata baterainya habis, gak ngerti gitu. Nah ini kalau masuk dalam tadi itu bermedia sosial, artinya banyak sih kajian-kajian atau mungkin podcast-podcast ya tentang bagaimana cerdas bermedsos gitu. Tapi ternyata juga ketika semakin kesini, ketika anak-anak kita juga semakin variatif masalahnya, orang tua kesulitan juga menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah tadi kalau kembali pada panjenengan bilang tadi ya, Bu Yufi bilang tadi self control pada anak. Nah ini kapan sih waktu yang tepat untuk mengajari itu? Oke. Baik. Waktu atau time ya, waktu yang tepat untuk mengajar tentu hampir sama ya dengan waktu-waktu luang yang memang dimiliki oleh keluarga gitu. Tapi sekali lagi kalau misalnya mau ditanya waktunya, kita nggak punya waktu gitu. Orang tua suka begitu ya, kita nggak punya waktu. Kita punya waktunya cari uang untuk mereka aja gitu. Nah, apa mana Cak Blangkon sibuk syuting gitu. Buaya itu kan. Saya rasa dengan teknologi sekarang, media sosial yang ada gitu ya, alat komunikasi yang super, kalau menurut saya ya dibanding ketika zaman-zaman kita dulu, sekarang kan luar biasa zaman gitu ya. Kentongan Jadi nyempatkan ya meskipun hanya sekedar
menyempatkan sebentar luang waktu gitu ya, hanya sekedar nyamperin atau apa, mungkin kan sibuk banget, tetapi memang radionya orang tua ini harus terus dinyalakan. Jadi nggak boleh diem-dieman. Ini radio gitu. yang mana ini? Jadi orang tua itu harus banyak bicara dalam hal ini. Radio itu ya, bicara. Misal, jadi komunikasi intinya begitu. Ini diawali dengan emak-emak ya maksudnya ya? Atau bapak-bapak juga boleh? Malah bapak-bapak nih yang harus banyak menguatkan karena kembali lagi peran ayah juga sebagai pendidik itu utama ya. Jadi memang hanya sekedar menanyakan kabarnya, gimana tadi sekolahnya gitu, tadi ketemu teman siapa saja gitu, misalnya menanyakan gitu aja. Saya begini, menanyakan gitu aja. Ya itu pertanyaan nggak pernah ganti. Lah makanya itu berarti diganti gitu ya. Kata koni, Dok, nama sekolah diajari apa? Nggak ada pertanyaan lain ya? Gimana? Berarti ayahnya ini bisa menanyakan sesuai jadwal. Tadi pelajaran matematikanya kayak apa gitu. Jadi atau malah lebih tahu. Kan daring. Atau lebih ini lagi, topik atau tema hari itu apa? Wah, luar biasa. Ini saya rasa orang tua yang jos ini kalau sampai tahu hari ini mereka belajar apa. Gitu ya. Pertawanan saya belajar apa hari itu? Bukannya orang tua sekarang itu tuntutannya kayak gitu ya. Jadi seolah-olah orang tua itu yang paham hari ini anak-anak belajar apa, mereka sudah ngapain aja. Luar biasa tuntutan orang tua sekarang gitu ya. Tapi setidaknya minimal komunikasi nggak putus. Termasuk ini tadi, misalnya nggak ada pertanyaan yang lain, itu kan sesuatu yang luar biasa juga. Gitu. Artinya mereka benar-benar selama ini memperhatikan. Iya, mantel aslinya. Enggak sih, kalau saya melihat itu bukan suatu yang tidak menyenangkan. Bukan mantel ya? Iya, tapi mereka malah semacam kayak candaan kali ya. Candaan. Iya kan? Mereka ingin bergurau dengan ayahnya. Berarti siapa ini? Bercanda ya? Iya, gitu boleh lah. Itu juga sebagai bentuk ini ya. Nah, di sela-sela itu tentu saya rasa ketika orang tua sempat menyampaikan punya WA enggak? Ada Facebook punya enggak gitu? Punya Instagram enggak gitu? Terus terang kalau misalnya saya pengalaman punya Instagram karena saya dimintai tolong anak saya untuk posting di Instagramnya dia. Ma tolong di like ya, untuk lihat Instagramnya dia karena dia butuh itu dan itu adalah bagian dari tugas sekolah loh ya. Subscribe, like gitu kan, komen. Betul. Waktu itu dalam rangka promo sekolahnya. Pertama kalinya saya akhirnya ikut Instagram. Oke lah gitu ya. Akhirnya sekarang malah orang tuanya yang suka lihat Instagram gitu ya. Banyak informasi positif di sana gitu ya. Banyak sekali informasi positif ternyata gitu ya. Jadi sama lah Pak Cak Bangklon ya, kalau dulu kita dengar kata-kata YouTube kayak apa sih? Oh iya, YouTube. Kok YouTube-an ya? Kok YouTube terus? Kalau pinggir saya karena yang bukan dipikiran YouTube namanya. apa? Yukachi. Yufi. Oh, Yufi. Jadi nggak hanya YouTube tapi Yufi juga. Jadi nah sekarang juga begitu, bisa jadi sekarang siapa yang nggak buka YouTube? Nah iya itu mau bikin tutorial apa itu jadi sarapan pagi-pagi. Nah bahkan orang-orang terkaya sekarang cari berita terbaru YouTube aja lah daripada baca gitu kan. Betul. Baca itu kan melelahkan mata. Nah kalau YouTube itu melelahkan telinga. Kajian sekarang lihatnya di YouTube. Oh iya. Gitu kan. Nah kalau masjid sebelah juga sama, itu ada kajian itu pakai YouTube. Nah jadi akhirnya jamaahnya YouTube semua. Gak ada yang datang ke masjid gitu kan. Alhamdulillah panitia seneng soalnya snacknya sedikit. Iya itu salah satu. Nah itu mungkin juga jadi kesimpulan ya bahwa memang benar kita tadi juga podcast begini juga sama, ini murah meriah gitu kan. Gak usah ngundang penonton gitu kan, penonton makan sendiri di rumah gitu kan. Bisa diputar berkali-kali. Iya, putar berkali-kali. Oke lah. Nah dari segmen yang mana yang penting bisa dicoba lagi gitu kan. Iya, jadi intinya ya komunikasi harus tetap dijalankan sesibuk apapun. Oke. Jadi Blanko juga latihan juga di rumah. Ya Nduk ya, yang di rumah ya Nduk ya. Alasan juga lihat ini, sering lihat. Karena senang juga lihatannya jadi artis katanya. Jadi kalau suka ditanya-tanya nyantai aja, nggak usah baper. Iya. Kalau ngomong peran orang tua sudah tadi ya, orang tua sudah, anak juga sudah. Sekarang kita ngomong efeknya. Sebenarnya
efek sampingnya medsos itu apa sih Bu Yufi? Iya. Jadi kalau tadi kayak obat aja ini. Iya, kalau kita kembali ke tadi ya, bahwa setiap kita itu ternyata butuh media sosial ya. Butuh media sosial. Saya bilang semua butuh media sosial untuk saat ini ya. Karena ngomong medsos itu kan sekarang itu stigmanya ya IG, Twitter, WA gitu ya. Yang paling tren tuh anak-anak sekarang TikTok. TikTok. Cak Blangkon gitu. Jadi kreator konten apa namanya itu? Iya, TikTok pokoknya. Itu luar biasa tuh. Jadi bahkan kemarin saya baru tahu banyak informasi itu ya dari TikTok. TV-nya udah nganggur nih. Oh, gitu ya. TV-nya udah nganggur. Iya, nanti bisa dipakai studio gitu. Apalagi kalau di TikTok itu tak lihat konten-konten yang sering kita lihat, ya itu yang kita muncul. Oh. Misalnya kita sering lihat tentang kajian-kajian, maka yang sering muncul itu tentang kajian-kajian itu. Oh, gitu yang ya? Sering muncul di beranda kita. Anak saya itu bukanya kartun gitu. Nah, berarti yang sering muncul akan itu gitu. Bukanya apa? Gitu. Nah, yang memang yang tidak bisa kita kontrol itu kan hal-hal yang tiba-tiba muncul yang itu tidak patut untuk Nah, iya, ini yang tiba-tiba dikonsumsi anak-anak itu yang memang perlu ketegasan dari pihak yang berwenang ya. Kalau menurut saya karena hal itu sebenarnya bisa sih yang berwenang ya, berwenang yang punya hak untuk mengawasi dan juga membuat kebijakan. Betul, itu iya gitu. Jadi karena media sosial itu sebagai bentuk seperti yang dibilang tadi ya, Cak Blangkon, sebagai dua mata pisau, yang satunya bisa sangat bermanfaat, satu sisi sangat membahayakan gitu ya. Dan pada kenyataannya memang setiap manusia butuh pisau ya. Iya. Tidak mungkin entah untuk itu masak. Akan melukai, entah itu akan melukai, entah itu akan memang benar-benar membantu. Yang penting dilakukan adalah hati-hati. Selayaknya kita menggunakan pisau, kalau nggak hati-hati ya terluka juga. Iya. Bukan hanya anak-anak juga, ini orang tua juga wajib untuk waspada. Kalau menggunakan pisau resiko terluka pasti ya. Tapi bahwa ketika terluka harus diobati itu kan juga sebagai bentuk ikhtiar gitu ya, bahwa apa yang kita kerjakan itu harapannya memang yang kita mendapatkan yang baik-baik saja gitu. Nah, jadi ya tetap bisa dilakukan dengan hati-hati. Artinya tetap butuh medsos. Tetap butuh medsos. Oke. Gini ya Bunda dan juga seluruh semuanya. Ketika kita jadi orang tua ini kan memang sudah kita pilih jadi orang tua. Jadi orang tua itu bukan sesuatu yang ya memang ini suatu amanah. Suatu awal jadi orang tua, anak kita adalah amanah karena memang Allah ngasih kita anak gitu kan. Dan ternyata setelah anak kita lahir di era yang seperti ini, di dunia yang sekarang sudah ada medsos ini, akhirnya kita juga harus berhadapan dengan medsos itu. Mau jadi sahabat atau mau jadi musuh ini kan ya. Ini perlu jadi perlu jadi perhatian kita sebagai orang tua. Bisa jadi tadi kata Bu Yufi bahwa karena seperti pisau gitu ya. Ya kadang-kadang memang kita harus menjauhkan itu dari anak kita. Kira-kira mungkin nggak sih? Mungkin nggak? Coba mungkin nggak kalau di dapur nggak ada pisau? Coba mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin. Artinya kalau nggak mungkin ini mungkin Bu Yufi punya tips ya buat orang tua di rumah, buat para sedulur semua di rumah, buat para emak-emak, bapak-bapak dan sebagainya. Kira-kira setelah melihat data, ini ada datanya Bu Yufi sampaikan ke, karena Bu Yufi ini Bu Yufi ini dosen gitu ya. Beliau ini dosen dan saya dengar sekarang lagi kuliah lagi S3 di Malang gitu. Mantap lah. Jadi karena ini kuliahnya panjang ya, kali lebar gitu ya. Itu kali tinggi gitu, kali tinggi gitu. Makanya sepertinya kita perlu menggali lebih dalam gitu. Kalau ngomong data kira-kira gimana Bu Yufi? Ada nggak data yang menerangkan tentang itu atau tentang itu? Jadi perubahan datanya kalau sebelum pandemi gitu ya, anak-anak itu sekitar ada 20% ya. 20% pengguna media sosial gitu ya. Itu anak-anak? Ya. 20%. Nah, 20% ini 200 juta ya wakil. Sangat banyak sekali. Uang Indonesia karena remaja terhitung anak loh ya. Oh iya. Karena usia anak itu remaja terhitung anak.
Nah sekarang itu kenaikannya hampir 90% ya. Anak-anak? Iya. Pemakainya? Iki, Gitu. ya apa lur? Nah itu yang Angel. yang perlu menjadi perhatian. Bisa sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan Karena sekali lagi bahwa media sosial itu tidak selalu negatif ya. Tidak selalu negatif. Nggak menyenangkannya karena yaitu negatif. tadi negatif. Iya, faktor negatifnya ya jelas ada ya. 90% ya. Oh, ini keren nih lur. Datanya keren nih. 90%-nya hanya 10% lah, berarti para manula. Jadi, manula itu kan manusia lama. Iya, seperti gini, kita kembali ke analog tadi pisau gitu ya. Iya. Gimana? Biasanya orang tua kan biar anaknya nggak terluka akibat pisau, akhirnya semuanya dia yang melakukan. Nah, ini merajang apa namanya? Oh iya, mau ngambil apa semuanya biar mama aja, biar ayah aja. Nggak usah sudah, biar mama saja yang mengerjakan. Mau iris-iris tempe, mau sampai kapan? Anak-anak kita mereka juga akan bakal dewasa. Sampai kapan? Sampai tempenya habis. Nah, sampai lagi nggak ada yang dimasak. Gitu. Nah, kalau sudah nggak ada yang dimasak kan berarti apa itu? Iya, akhirnya GoFood. Nah, jadi menyiapkan, bahkan yang perlu dilakukan orang tua adalah menyiapkan anak-anak itu bijak bermedsos. Bijak bermedsos. Catat lur ya. Bijak bermedsos. Oke. Boleh lah kalau misalnya anaknya punya IG, ya mamanya ikut dong di IG-nya. Jadi biar dia tahu yang dia nimbrung gitu ya. Yang dia share apa saja di IG, dan jangan terlalu protek. Ketika sekali anaknya share tentang apa, kamu kok share apa? Kamu ngapain share gitu. Iya. Mereka jadi bikin akun lagi. Bisa jadi nanti bikin akun lagi. Anak sekarang lagi, gitu ya. Anak sekarang luar biasa. Nggak boleh ini ya cari lagi. Makanya itu penting pendekatan dari hati ke hati sebenarnya. Jadi orang tua itu perlu terbuka kehidupan anak kita, bahwa anak kita itu adalah milik zamannya. Oh, milik zamannya. Bukan milik kita sebenarnya gitu. Seperti kita dulu zaman kita kecil, apa iya sih waktu itu orang tua kita sempat kepikiran kita akan mengalami zaman-zaman kayak gini? Enggak. Betul juga yang ini, betul juga ini. Gitu ya. Jadi yang dulu orang tua kita pesankan itu kan hati-hati, gitu ya, jaga diri baik-baik, gitu ya, jaga sholatnya, gitu ya. Yang wajib kerjakan, kan begitu. Nah, saya rasa kontrolnya dari situ aja ya, akhirnya betul. Dari apa-apa yang kalau sempat kita jalan jangan lewat tengah ya. Nah, gitu. Nah, itu bentuk hati-hati. Itu salah satunya barangkali. Saking taatnya kecemplung got. Iya. Jadi kalau misalnya memang seperti itu ya, orang tua itu memang harus siap jadi partner ya. Betul. Jadi sahabat mereka. Jadi sahabat anak. Jadi teman. Bukan menjadi seseorang. Wah, ini mak jelek banget ini buat saya. Jadi bukan seperti kayak satpam ya kita itu. Iya. Jadi Cak Blangkon aja jangan satpam ya. Dan mereka tidak harus menjadi seperti kita. Misalnya nih Cak Blangkon nih dulu kuliahnya pinter, berprestasi gitu ya, punya aktivitas segudang gitu kan, nggak pernah menggunakan waktu yang sia-sia gitu. Anakku juga harus begitu, bahkan lebih dari aku gitu. Anak kita terlahir beda dengan kita ya. Ya beda lah, beda pasti beda. Nah itu jadi. Zaman Cak Blangkon senengannya kapal-kapalan gitu. Nah kalau kita bilang bahwa anak-anak kita harus lebih baik dari kita, sangat setuju. Iya. Tapi lebih baiknya yang kayak apa? Nah ini. Apakah anak-anak saya harus? Ini menarik ini kayaknya. Harus yang melebihi saya gitu, dalam hafalannya, dalam sholatnya harus lebih dari saya. Apa yang seperti itu? Yang dimaksud lebih baik itu? Kalau saya sih ya. Iya. Benar. Tapi memang apakah memang itu sebagai satu-satunya bahwa kita akan menyebut bahwa anak kita itu lebih baik dari kita? Oh gitu ya. Boleh kan? Ternyata anakku jauh lebih sabar loh dari aku. Soalnya tak mari tiap hari. Ternyata mereka lebih bisa menerima diri mereka daripada saya. Misalnya gitu ya. Atau mungkin ternyata anak-anak ini jauh lebih bijak melihat situasi dan kondisi ketika permasalahan mereka alami gitu. Mereka ternyata lebih terbuka, mereka ternyata lebih banyak hal yang
lebih-lebih yang kita sudah dapatkan sebelum kita minta ke mereka. Itu saya rasa yang perlu dilakukan orang tua ya. Jadi judgement atau labeling yang sering kita cantolkan sendiri ke anak-anak kita, itu yang saya rasa aduh medsosan terus rek gitu, aduh ini terus rek gitu. Sekali-kali kamu kok pinter bikin konten ini, kontenmu kok bagus misalnya gitu, kamu nge-share itu kok misalnya hanya sekedar nge-share foto misalnya ya di Instagramnya, itu kamu kok bisa ya ngambil gambar yang segitu pas ya gitu, gimana caranya gitu misalnya. Anak-anak kita butuh loh support positif atau pernyataan positif dari kita ketika mereka melakukan hal-hal tertentu yang mungkin barangkali menurut kita sebenarnya apa sih nge-share kayak gitu tuh lo buat apa? Manfaatnya opo gitu misalnya. Nah, jadi orang tua yang baper nih, gitu. Jadi orang tua yang kemudian jotos-jotosan nggak dengan sesama temen anak-anaknya, tapi bisa jadi orang tua dengan anak gara-gara medsos. Terus belum lagi kebalikan nih, bisa jadi orang tuanya yang over bermedsos sehingga anaknya, mama ini apa sih mah, misalnya gitu. Ayah ini apa tapi nggak direken gitu ya. Gitu. Misalnya mereka nggak suka ketika orang tuanya bermain media sosial yang barangkali mereka nggak suka dengan. Tapi kalau orang tua kan bisa bilang begini, Nduk, ini lagi kerja Nduk, gitu kan, bisa begitu. Atau ibu juga sama, Mbak ini loh, ini mama lagi kerja, ini loh ada customer. Nah, pernah gitu, saya dapat pertanyaan jawaban ini ketika saya tanya, kamu ngapain nge-game? Kebetulan saya pengguna Facebook juga ya. Mama ngapain punya Facebook? Sementara dia enggak. Punya, tapi sudah sekian tahun nggak pernah dilihat. Gitu. Satu-satu. Gitu kan. Jadi saya tuh begitu, oh iya ya. Kamu ngapain sih mas, nge-game-nya kok sampai kayak gitu? Maksudnya ngapain kok nge-game gitu maksud saya. Mungkin karena dia capek ya ditanya gitu. Jangan nge-game terus, ayolah olahraga. Ngapain kayak apa gitu, ngaji kayak apa gitu. Nanti ya. Nanti mama masak aja. Bantu mama masak atau apa, bersih-bersih rumah. Betul, kan? betul. Ngapain nge-game gitu. Jawabannya gitu? Saya tama, coba aku tanya. Mama ngapain punya FB gitu. Ya untuk hiburan. Sama buat hiburan katanya gitu. Cocok banget jawabannya. Saya pikir gitu ya anak-anak sekarang. Ya pemikirannya, artinya saya melihat sisi positifnya itu, ternyata anak-anak sekarang punya pemikiran yang bijak juga ketika mereka menjawab pertanyaan saya tanpa menyakiti saya mungkin ya. Terus ngapain mama, kan nggak begitu, tapi saya mama kenapa coba pakai Facebook gitu, punya Facebook buat apa, buat ya untuk hiburan gitu. Ya sama, aku juga ya. Artinya dia kan lebih bijak dari saya, melihat bagaimana merespon, bagaimana dia memberi jawaban, bagaimana supaya mungkin yang diajak komunikasi ini nggak sakit hati kan begitu, apalagi orang tuanya kan begitu. Nah ini saya rasa perlu pelatihan gitu juga kayaknya ya. Kita buka pelatihan. Perlu diadakan itu. Open classroom. Self control pada orang tua ini malah, bukan pada anak-anak nih. Adu jotos dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan jadi orang tua bijak ya kita ya Pak Blangkon ya. Amin insyaallah. Oke Lur, jadi dari perbincangan kita hari ini kayaknya banyak sekali ya ilmu-ilmu yang mungkin sebenarnya kita ini diingatkan tiap hari sebenarnya. Dan kita mungkin dengan melihat tayangan podcast ini juga diingatkan bahwa jadi orang tua ini butuh sekolah sebenarnya. Banget. Butuh sekolah, butuh apa ya? Butuh media, butuh wahana untuk bisa saling butuh informasi, bertukar pikiran dengan orang tua yang lain. Dan mungkin juga di saudara kita yang lain yang jadi orang tua baru gitu juga sama gitu kan. Ini anak bayi udah pegang HP gitu kan. Kata tangga saya bayi ini pegang HP. Ini bayi zaman modern ya. Sok selfie dewe, itu luar biasa. Dipakai pampers sama ibunya sama mamanya, arahnya selfie, keren. Nah ini bisa terjadi juga bahwa memang tadi sampai oleh Bu Yufi tentang bijak bermedsos. Bisa jadi nanti yang kecanduan bukan anak tapi orang tuanya. Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu ya. Bisa jadi yang asik dengan dunia luar ini orang tuanya, karena kadang jadi artis begitu kan. Dan artis itu nggak harus pakai baju kayak Cak Blangkon loh ya.
bisa jadi yang kayak baju biasa dasteran itu bisa jadi artis gitu kan. Ternyata Zaman kan TikTok sekarang itu juga macam-macam gitu ya. iya, Sampai zaman belum. sekarang apa yang nggak Itu bisa? Apa gitu. Makanya tadi ketika Bu Yufi menyampaikan terkait TikTok gitu ya dan sebagainya itu langsung ingatan saya langsung terbang ke sana lagi. Nek TikTok itu apa? Isinya joget-joget itu. Awalnya memang begitu awal muka betul. Isinya joget-joget Di tahun awal-awal gitu. Terus, keluar itu ini ya. apa yang kita ambil manfaatnya dari situ? Nah, tadi mungkin ini perlu kita juga untuk sebagai orang tua juga perlu melihat juga. Ada melihat itu kita butuh bagaimana sih kemajuan TikTok sekarang gitu ya. Sehingga kok mungkin ada beberapa hal yang positif yang bisa kita ambil dari sana. Oke. Bu Yufi ini dosen di mana Bu Yufi atau pernah cerita? Tadi mohon maaf sebelum saya tanya lebih lanjut ya. Baik. Gini, sebenarnya saya berawal jadi pengajar di perguruan tinggi itu saya awal di tahun 99 ya, per Maret. 99. Iya, sekarang berarti sudah berapa tahun nih? 19 sampai 2022. Berarti 21 tahun ya. 21 tahun di Mojokerto ya. Nih. Senior banget. Nah, saya masih ingat saat itu tanggal 15 Maret sih pertama kali menginjakkan kaki sebagai pekerja gitu ya. Tapi asli Mojokerto ya? Asli Probolinggo. Oh, asli Probolinggo. Aslinya Probolinggo. Kota Mangga ya. Iya, merantau ke kota Onde-Onde sejak 99. Saat itu saya sebagai dosen di Akademi Keperawatan di Kosgoro di Suradinawan tuh. Ya. Kemudian tahun 2013 saya mengabdi di Stikes Dian Husada. Sampai sekarang. Berarti berapa tahun ya kalau 2013 sampai sekarang? 9. Banyak tahun lah. 9 tahun ya. 9 tahun. Iya. Itu bukan waktu yang singkat. Iya. Jadi kalau waktu yang masih di Suradinawan itu waktu itu masih lulus dari D3 ya, dari D3. Jadi saya tahun 2004 itu lanjut S1 keperawatan di UNER. Saya selesai profesi itu tahun 2007. Terus 2008 itu lanjut jadi pengajar di. Iya, sudah. Belum, masih di Suradinawan saat itu. Terus kemudian saya lanjut S2 di 11 Maret itu Universitas 11 Maret tahun 2008. 2010 selesai. Yes, alhamdulillah. Keren. 21 kesempatan ini. Ambil S3 ya. Alhamdulillah sekarang masuk S3. Iya. Kita S4 ya. Sempat maksudnya sempat gitu kan. Sempat tanda tanya besar gitu. Pokoknya nggak SS, screenshot nih. Iya. Kalau aktivitas organisasi boleh cerita mungkin. Oh iya. Selain jadi emak rumah tangga. Oh iya. Saya itu sejak kuliah itu memang suka ya, mungkin kegiatan-kegiatan beda mungkin dengan apa ya? Emak-emak yang lain. Enggak juga sebenarnya. Mungkin waktu itu karena kan ngekos gitu ya, kalau pas libur nggak pulang gitu, sehingga sering suka ikut kegiatan. Jadi waktu masih. Jadi masuk mahasiswa jarang mudik ini. Iya, jadi saat itu saat D3 maksudnya. Saya itu sempat ikut terlibat di ini ya, BKMPA itu badan mahasiswa yang waktu itu kita perhatian ke HIV/AIDS saat itu. Jadi AIDS ini. Iya, betul saat itu gitu ya. Aktivis jadi rekan-rekannya itu dari mahasiswa kedokteran, keperawatan. Padahal itu gitu. nggak banyak orang suka gitu. Iya, tapi karena stigma masyarakat masih begitu. Jadi saat itu yang kita lakukan itu adalah ini edukasi ke beberapa universitas gitu di Malang waktu itu. Jadi di beberapa kampus-kampus. Jadi kita dari kampus tur kampus gitu, dari kampus kita kerjasama dengan BEM dan segala aktivitas di sana gitu kan. Sempat juga ikut. Jadi ceritanya dari wong sibuk mulai mahasiswa ini ya. Kayaknya nggak sih menyibukkan diri. Menyibukkan diri karena MCN. Saat saya itu kan nggak ada medsos ya. Mau sibuk WA juga nggak bisa kan. Kalau anak-anak sekarang itu kan lagi mager, gitu ya. Mager apa itu ya sudah kita buka medsos. Terus ketika kalau pada saat kuliah ini sudah ini ya jarang-jarang, tapi lebih ke kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu ya. Seperti kalau yang paling ini sekarang yang paling aktif di ini BSMI. Ya, Bulan Sabit Merah Indonesia Kabupaten Mojokerto. Oh iya, siap. BSMI. BSMI. Kalau di kampus
sebagai apa sekarang? Selain sebagai Oh iya, pengajar. kalau di kampus saya itu ada di ketua komite etik. Ketua komite etik. Ketua komite etik. Apa tugasnya? Ketua komite etik itu gini. Jadi kalau misalnya kegiatan penelitian nih ya, kegiatan penelitian itu kan harus ada melalui uji etik ya, melalui uji etik. Jadi karena kan setiap peneliti yang akan meneliti itu kan tidak selalu berkenan di hati masyarakat ya, atau berkenan bagi yang diteliti gitu ya, atau respondennya gitu. Misalnya mau meneliti ini pengaruh miras misalnya ya, pengaruh miras terhadap KDRT misalnya gitu. Nah ini kan butuh kesediaan dari keluarga atau apa misalnya gitu ya. Atau misalnya kembali misalnya tentang HIV/AIDS gitu. Nah, atau mungkin misalnya mau meneliti sesuatu misalnya di rumah sakit, pengaruh pemberian daun apukat terhadap penurunan tekanan darah misalnya. Nah, kira ini kan mau dijadikan bahan penelitian nih. Meskipun mungkin di penelitian-penelitian sebelumnya adalah pengaruh positifnya gitu ya, bisa menurunkan tensi gitu. Tetapi apa iya gitu? Apa mungkin gitu? Nah, itu nanti akan dikaji lebih lanjut oleh majelis kode etik gitu. Nanti yang mau diberikan berapa sih dosisnya kayak apa? Iya. Iya. Jadi memang kalau di perguruan tinggi itu untuk kegiatan penelitian kan cukup ini ya, cukup mendapat perhatian yang agak ekstrim ya. Sehingga memang perlu ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi apakah penelitian itu memang layak atau tidak gitu. Ya memang baru sih, sebelumnya saya di ketua penjaminan mutu. Di penjaminan mutu. Ya, jadi sejak kuliah itu saya dapat SK sebagai ketua komite etik gitu. Biasa. Oke. Sebagai mungkin ada closing statement. Iya. Gini. Terkait dengan tema kita tadi itu. Kaitannya dengan bukan adu jotos di medsos ya. Jadi bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada sisi positif negatifnya. Mencoba berpikir bahwa sesuatu yang negatif itu sesuatu yang positif, saya rasa tidak menjadi masalah gitu ya. Jadi kemudian jangan menjadi seseorang yang suka melabeli sesuatu dengan yang negatif, biar itu menjadi positif. Jangan suka menjudgment sesuatu yang buruk gitu ya. Jadi coba pahami itu sebagai sesuatu yang positif gitu ya. Contohlah misalnya kenapa sih kita harus mempersilahkan anak-anak belajar menggunakan pisau? Pada saat belajar tentu memang butuh energi yang luar biasa ya, mendampingi mereka saat mereka menggunakannya gitu. Tapi kalau setelah mereka bisa, mereka piawai, tentu kita yang diuntungkan. Bantuin dong, tolongin dong gitu. Jadi memang ada step-step dalam perkembangan setiap manusia itu yang membutuhkan energi yang lebih. Yaitu pada saat itu, pada saat kita memberikan bimbingan, pembelajaran untuk anak-anak gitu ya. Ya harapannya mereka bisa lebih baik dari kita. Harapannya juga orang tua nggak selalu jadi tadi ya super super mom dan super daddy. Jadi jangan sampai kejadian yang di Bandung tuh ya. Jadi ada anak 2 bersaudara ketika ditinggal kedua orang tuanya mereka bunuh diri karena nggak sanggup menghadapi hidup. Karena selama ini semua kebutuhan dipenuhi oleh orang tua. Nah, jadi bukan bermaksud untuk menelantarkan atau apakah dengan anak memang butuh mandiri, mempersiapkan mereka untuk kehidupan mereka yang lebih baik tentu tanpa mengabaikan ya. Oke, makasih. Bukan berarti kemudian kalau kita membandingkan ya biarin aja gitu ya. Tetap ada periode-periode yang memang orang tua itu butuh energi yang lebih gitu ya. Yaitu saat ngajar itu tadi menurut saya. Saat proses itu saat memberikan penjelasan kepada mereka bahwa ini loh yang baik, ini diikuti, ini enggak, dan mengikuti itunya gitu. Dan sambil juga harus sadar bahwa tiap anak beda-beda potensinya. Sangat betul ya. Dan juga beda cara belajarnya. Gitu. Cara kita merespon tentu pasti akan juga berbeda. Luar biasa. Ini maunya saya lanjutkan sampai nanti sore gitu. Boleh lah, boleh. Karena waktu kita yang
apa namanya terbatas, akhirnya harus kita akhiri. Betul. Jumpa kita hari ini, ngobrol kita hari ini. Tapi nanti perlu kita buka juga mungkin nanti untuk season berikutnya gitu ya, dengan tema yang lebih menarik juga tentunya. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa selain tadi itu? Bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mungkin dari tadi kita ngobrol ringan barangkali ya, harapannya bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kita dan juga bagi mungkin yang menyaksikan. Amin. Gitu ya. Amin. Terima kasih. Baik, oke Lur. Itu tadi pesan-pesan banyak ya, pesan yang disampaikan oleh Bivi hari ini gitu. Ternyata ilmu itu kalau semakin dicari semakin banyak yang kita kurang gitu ya. Semakin digali semakin ya masih kurang jeruk mana. Ibarat sumur gitu ya, kita jegur ternyata loh. Masih ada ini tambah kurang jeruk mana dan seterusnya. Oke. Tapi Cak Blangkon hari ini bahagia sekali karena tamu kita hari ini sudah memberikan banyak hal ya. Bukan hanya siraman rohani gitu. Tapi nggak perlu disiram-siram juga kali ya. Gini. Jadi statement terakhir dari Cak Blangkon ya untuk tema kita hari ini. Bukan ada jotos di medsos ya, bahwa anak-anak kita ini butuh didampingi. Wes intine ngoten. Kemudian anak kita juga perlu untuk kita kasih kebebasan ketika mereka berproses atau berlatih. Ya. Jadi saya meminjam dari Ibu Yufi bahwa anak ini juga kalau nanti sudah bisa pegang pisau sendiri pasti menguntungkan loh, kita akan dibantu oleh mereka juga. Sementara itu seluruh semuanya dan saya selaku host pada program Orang Tua Berbagi Indonesia Inspirasi Membangun Negeri, mohon pamit, mohon undur diri, dan bila ada hal yang mungkin ada kurang-kurangnya sekali lagi itu murni dari kesalahan panitia. Kok panitia? Bukan kesalahan dari hostnya gitu ya, bukan dari hostnya gitu ya. Insyaallah itu matur nuwun sekali lagi untuk semuanya, semoga bermanfaat. Matur nuwun, nanti jangan lupa untuk like, subscribe, share ya. Kalau mungkin hal ini bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sami-sami. Kita minum jamunya ya, Pak? Boleh. Ini nek cangkirnya cangkir kopi nih bukan jamu.